Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang analisis regresi logistik. Jadi sebenarnya kalau regresi logistik dan regresi biasa, itu bedanya adalah di mana? Perbedaannya itu terdapat pada variabel dependent yang kita gunakan. Apabila variabel dependent yang kalian gunakan itu adalah berskala nominal atau disebut variabel dummy, maka di sini kita perlu memakai namanya regresi logistik. Tapi misalkan variabel dependent kamu adalah skalanya rasio, berarti kita hanya menggunakan regresi linear. Kemudian, untuk asumsi yang harus kita penuhi. Kalau misalnya di regresi linear, itu kan ada 4 asumsi yang harus kita penuhi. Tapi kalau misalnya di regresi logistik, di sini kita hanya perlu memenuhi satu asumsi, yaitu asumsi multikolinearitas. Dimana kalau misalnya variabel dependent dummy kita menggunakan skala 1 atau 0 seperti itu, maka di sini kita tidak perlu memastikan uji untuk normalitas dan autokorelasi dan juga hetero. Di sini kita hanya perlu menguji apakah antar variabel independen terjadi korelasi yang kuat atau tidak. Jadi di sini kita memastikan tidak ada muncul masalah multiko di sini. Kemudian untuk regresi logistik itu terbagi dua, itu binary logistik sama multinomial logistik. Jadi di sini kita akan bahas dulu dari binary logistik. Bedanya adalah kalau bisa binary itu adalah dependent yang kamu gunakan itu hanya dari dua kategori, seperti tinggi rendah, tepat tidak tepat, baik tidak baik, atau misalnya kita sering ketemukan misalkan menggunakan contohnya kualitas audit. Kamu menggunakan Big Four atau non Big Four. Itu hanya dua kategori. Kalau untuk multinomial berarti di sini dependent kita itu terdapat lebih dari dua kategori. Baiklah, kita mulai dulu pembahasannya ke regresi logistik binary atau regresi logistik biner. Di sini kalian bisa lihat dulu file yang saya sudah share. Di sini kita akan bahas dulu ada kasus seorang manajer toko, dia ingin meningkatkan penjualan terhadap suatu produk dia. Jadi di sini dia mau menguji apakah biaya promosi dan lifestyle dari pelanggan itu bisa mempengaruhi pengambilan keputusan seorang customer mau beli atau tidak. Jadi di sini dependent kita adalah pembelian. Jadi di sini kalau misalnya untuk regresi logistik, di sini tujuan kita untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel dependent dapat diprediksi dengan variabel independen yang kita gunakan atau tidak. Baiklah, kita langsung aja ke gimana cara menguji menggunakan regresi logistik. Oke, di sini kalian bisa lihat dulu di bagian variable view. Variable view di sini kita bisa melihat ada beli. Beli di sini kita lihat view dari values-nya, kita harus masukin dulu value-nya karena sifatnya variable dummy, kita harus masukin dulu value-nya di sini. Di sini kita akan masukin value 1 jika beli, value 0 jika tidak beli. Kemudian kita ada variable independen ada dua. Satu adalah lifestyle. Di sini kita terdiri menggunakan tiga kategori. Satu jika belanja sebulan sekali, dua belanja sebulan dua kali, dan yang ketiga itu belanja sebulan tiga kali. Kemudian variabel promosi itu menggunakan skala rasio atau scale. Oke, setelah kita udah pahamin variable view yang kita mau pakai, kita lanjut ke data view. Di data view di sini kita udah masukin tiga variabel yang mau kita uji. Di sini kalau misalnya kita mau munculkan penginputan kita udah benar atau belum, kalian bisa lihat ke value labels. Kalian tinggal klik. Di sini kita akan bisa melihat data yang kalian sudah input, apakah sudah benar atau belum. Kalian bisa cross check kembali, lebih mudah. Kemudian setelah itu kita langsung sebelum kita lanjut ke regresi logistik, kita harus memastikan dulu apakah ada terjadi masalah multicore atau tidak. Jadi di sini kita ke analyze, kemudian kita akan melakukan cara regresi linear untuk melihat hasil uji multicore-nya. Jadi sebenarnya ini kita udah pernah bahas sebelumnya. Kalian bisa ke analyze regression linear. Setelah itu, kita masukin variabel beli di bagian dependent.
Kemudian kalian ke bagian independen, kalian masukin variabel lifestyle dan promosi. Setelah kalian masukin kedua variabel ini, kalian bisa ke bagian statistik. Di sini, secara defaultnya, di sini Core Identity Diagnosis belum di checklist, jadi kalian perlu checklist secara manual. Kita checklist Core Identity Diagnostic. Tujuan kita checklist ini, kita mau melihat hasil uji multi-core. Kemudian kita klik continue, dan sisanya kita tidak perlu mengubahnya. Karena di sini kita hanya perlu uji hasil uji untuk multi-core. Jadi setelah kita ubah yang di bagian statistik, kita langsung aja oke. Kemudian di sini kita bisa melihat hasil ujinya. Kita bisa langsung lihat ke hasil uji tabel coefficient. Untuk menentukan apakah terjadi masalah multi-core atau tidak, kita tinggal melihat kolom VIF. Jika variance inflation faktornya di bawah 10, artinya di sini tidak ada masalah multi-core. Berarti di sini kan kita bisa lihat nih, lifestyle dan promosi sudah lebih kecil dari 10. Atau nilai toleransinya lebih besar dari 0,1. Berarti di sini kita bisa analisa bahwa hasil uji ini tidak ada masalah multi-core terjadi antara variabel lifestyle dan promosi. Jadi setelah kita memastikan tidak ada masalah di multi-core, kita baru lanjut ke regresi logistik. Jadi kalau misalnya itu regresi logistik, langkah yang pertama kalian harus ambil, berarti kalian tinggal ke analyze, regression, kemudian kalian bisa pilih binary logistik. Karena di sini variable dependent yang kalian gunakan di sini hanya ada dua kategori. Itu adalah beli atau tidak beli. Jadi di sini kita langsung saja ke binary logistik. Nah, di sini sebelum awalnya belum dimasukin seperti ini. Jadi di sini kita masukin dulu beli kita sebagai dependent, dan di sini lifestyle dan promosi kita masukin ke bagian blok. Kemudian metodenya enter, kita nggak usah buat, enter ini maksud kita akan masukin variable independent. Kemudian setelah itu kalian perlu ke categorical. Categorical di sini kita masukin variable independent yang sifatnya skalanya nominal. Jadi di sini kita masukin satu variabel kita adalah lifestyle. Jadi setelah kita masukin lifestyle, kita continue. Kemudian kita ke option, kita checklist classification plots. Jadi di sini kita hanya perlu checklist dua, yaitu adalah classification plots dan Hochschild-Lemeson goodness of fit model. Jadi di sini kita hanya perlu checklist dua itu. Kemudian kita tinggal continue dan kita klik OK. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, kita melakukan interpretasi atas hasil uji regresi logistik. Oke, kita bisa lihat di sini untuk hasil ujinya. Di sini kita ada tabel pertama itu adalah Cache Procession Summary. Di sini sebenarnya hanya menjelaskan berapa sih jumlah data yang kita olah. Dari sini kita bisa melihat kita ada 40 data yang kita olah, dan di sini tidak ada data yang hilang. Berarti itulah 100% data yang kita uji. Kemudian kita lihat ke tabel berikutnya. Tabel berikutnya itu berkaitan sama variable dependent. Di sini untuk skala dependent yang kita gunakan itu ada dua, yaitu 0 jika dia tidak beli, 1 jika ada melakukan pembelian. Kemudian untuk variable dependent, di sini kita ada lifestyle yang ada 3 kategori. Di sini dari hasil kategori variable coding, di sini langsung bisa menghitung frekuensinya. Jadi frekuensi di sini kita bisa melihat bahwa beranjak sebulan sekali, frekuensinya 17, 2 kali, 14, 3 kali, itu 9 kali. Di sini kita yang bisa analisa seperti itu. Kemudian kita lanjut ke classification tables. Jadi sebenarnya kalau untuk
classification tables ini, kita mau melihat pengaruh, atau kita mau melihat berapa sih kekuatan prediksi dari model regresi kita untuk memprediksi probabilitas melakukan pembelian. Jadi di sini kita bisa melihat hasil dari classification table kita. Tapi di sini kita lihat dulu ya. Di sini kan ada judulnya yang block, no beginning block. Jadi di sini kita artinya di sini kita sebelum masukin kondisinya variable independent. Jadi kalau misalnya kita mau menganalisa, kita langsung lihat ke tabel yang kita sudah masukin ini. Blok 1 method enter. Artinya tadi yang blok 0 tadi kita belum masukin variable independent. Tapi kalau di blok 1 method enter, kita sudah masukin variable independent. Jadi di sini kita bisa lihat ke dulu tabel yang tadi, classification tables. Di sini kita bisa melihat ada kolom observe sama predicted. Kalau observe ini artinya jumlah data yang kita observasi. Kalau predicted ini adalah hasil nilai prediksinya. Jadi di sini untuk kolom tidak beli, kita melihat bisa menganalisa yang nyatanya itu tidak beli, itu ada 14. Tapi yang kita observasi dia tidak beli, ternyata dia beli, yang kita periksa dia beli, ternyata itu adalah ada 72,8% yang benar. Kemudian kalau misalnya untuk beli, kita mau data yang kita prediksi, yang dia benar lakukan pembelian itu 18. Kemudian yang awal kita prediksi dia beli, ternyata dia tidak membeli, itu adalah 4 customer. Jadi di sini persentase benar itu adalah 81,8. Jadi secara rata-ratanya persentase model kita itu bisa memprediksi 80% tepat untuk variabel dependent kita. Jadi kita bisa simpulkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan konsumen melakukan pembelian adalah sebesar 80%. Kemudian kita lanjut ke analisa berikutnya. Setelah kita lihat analisa tadi classification tables, kita bisa lihat dulu ke table di atas. Kita coba lihat di atas. Di sini kita ada tabel namanya model summary. Model summary ini sebenarnya fungsinya adalah kita mau melihat fungsinya sama seperti kita analisa pada saat kita mau uji koefisien determinasi, yaitu R-square sama adjusted R-square. Tapi kalau misalkan di regresi logistik, istilah kita gunakan sedikit berbeda. Jadi di sini istilah kita gunakan di sini adalah cos Snell R-square itu adalah R-square. Kemudian Nager-Kerke R-square itu adalah adjusted R-square. Jadi untuk hasil analisanya sebenarnya sama seperti yang kita bahas di regresi linear. Dimana kalau misalnya kita langsung bahas dari Nager-Kerke, hasil kita adalah 52,8%. Yang artinya variabel independen yang kita gunakan itu mampu menjelaskan variabel dependent sebesar 52,8%. Sisanya 47,2 dijelaskan oleh variabel lain yang kita belum masukin ke dalam model. Kemudian kita bisa lanjut ke Hostmap dan Lemesow test. Di sini cara kita bacanya atau hasil analisanya, di sini Hostmap dan Lemesow test ini sebenarnya kita tahu dulu definisinya. Definisinya adalah kita untuk melihat tingkat kesesuaian model terhadap data yang kita uji. Jadi di sini patokan kita harus nilai signifikan kita harus di atas 0,05. Kalau misalnya di atas 0,05, artinya model kita mampu memprediksi nilai observasi model dan dapat diterima. Jadi kalau misalnya nilai smart kita di atas 0,05, berarti itu sudah cocok atau sudah sesuai model kita. Kemudian untuk hasil uji berikutnya itu adalah untuk hasil uji T. Di sini yang kita gunakan adalah tabel yang berjudul variable in the equation.
variable and the equation di sini kita lihat kolom signifikansi. Kalau misalkan di bawah 0,05 artinya dia signifikan. Kemudian kalau misalnya di atas 0,05 artinya tidak signifikan. Kemudian untuk menentukan arah signifikansi, kita lihat di kolom B. Jadi dari sini kita bisa melihat ada dua variabel yang kita uji, lifestyle dan promosi. Di sini kalau kita perhatikan, kenapa lifestyle ini terbagi jadi dua? Karena lifestyle kita gunakan 3 kategori. Kalau misalnya kita menggunakan 3 kategori, kita perlu membuat dua variabel dummy. Yaitu di sini muncul lifestyle 1 sama lifestyle 2. Tapi kalau misalnya kita lihat nilai signifikansi, kita bisa menyimpulkan bahwa lifestyle itu tidak mempunyai pengaruh terhadap keputusan pelanggan untuk beli atau untuk tidak membeli. Kemudian promosi, di sini hasil kita adalah signifikan dan di sini arah signifikannya positif. Berarti artinya semakin banyak manajer toko melakukan promosi produknya, itu bisa mendorong customer untuk melakukan pembelian. Oke, jadi pembahasan untuk hasil untuk uji regresi logistik kita bahas sampai sini. Next, kita akan lanjut ke pembahasan untuk regresi multinomial. Tapi sebelum kita masuk ke multinomial, sebenarnya kita bisa melihat dulu hasil uji untuk binary logistik. Di sini kita juga bisa masukin ke dalam persamaan regresi. Dimana kalau misalnya untuk masukin dalam persamaan regresi kita akan menggunakan rumus seperti ini. Atau tampilan persamaan seperti ini. Bedanya adalah di sini, di bagian depannya, di sini kita akan menggunakan logaritma P. P itu adalah nilai dari dependent, dibagi dengan 1 kurangi P. Kemudian untuk konstanta dan koefisien itu akan sama cara pengambilannya. Jadi dimana di sini kalau misalnya kita mau mengambil nilai konstan, kita lihat di kolom B untuk masing-masing variabel independen.